Seorang pemotor meninggal setelah terlindas truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. Hari pertama dibuka, kawasan wisata Pantai Ancol diramaikan warga yang berolahraga. Warga Palestina bentrok dengan pasukan Israel di tepi barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Di antaranya, kisruh dualisme kepengurusan Partai Demokrat kembali memanas. Bersama saya Fazila Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Seorang pemotor meninggal setelah terlindas truk kontainer di Jalan Babek TNI Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang berboncengan dengan rekannya terjatuh dari motor setelah gagal menyalip sebuah mobil. Korban yang bernama Jamaludin, warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, meninggal di lokasi setelah terlindas truk. Dibantu warga, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Korban yang berkendara motor dengan rekannya terjatuh setelah gagal menyalip sebuah mobil. Naas, korban terlindas truk kontainer yang melintas. Sementara truk dan supirnya dibawa ke Satuan Unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Melintas mobil kontainer ban belakang. Oh, ban belakang. Siap. Berarti dia nyenggol mobil dulu sempat tadi. Iya sih, nyenggol mobil dulu sempat. Dia langsung banting. Seorang pengendara sepeda motor di Bandar Lampung malam tadi ditemukan tewas dengan luka benturan keras di kepala, diduga jadi korban tabrak lari. Korban bernama Sugiono, 30 tahun, warga Sidowaluyo, Lampung Selatan. Jenazah korban dibawa warga ke Puskesmas Panjang. Minibus terbakar di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik mesin mobil. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah mobil minibus di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mobil yang melaju dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian mesin, diduga karena arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa karena penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Kebakar sih, Mas. Pemirsa, kami akan kembali usai kumandang azan subuh berikut ini. Pemirsa, di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, tidak hati-hati saat menyeberang, seorang pemotor tewas tertabrak bus akap dari arah berlawanan. 3 penumpang bus akap luka ringan. Dalam rekaman CCTV, kecelakaan antara bus antar kota antar provinsi dengan motor terjadi di jalur Pantura, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu siang. Motor ini tiba-tiba menyeberang, namun saat bersamaan dari arah berlawanan, bus akap tujuan Surabaya melaju. Meski berusaha mengerem, namun tabrakan pun tidak terhindarkan hingga bus akap terguling dan menabrak warung. Sedangkan motor korban terpental hingga belasan meter. Meski sempat ditolong warga, pengendara motor akhirnya tewas akibat luka parah tertimpa badan bus. Sedangkan 3 penumpang bus selamat hanya mengalami luka ringan dan dievakuasi untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke arah Surabaya. Tidak bisa menghindari penyeberang Pak Zubair ini, karena Pak Zubair ini dengan tiba-tiba menyeberang tanpa mengamati arus lalu lintas. Bis ini mencoba untuk menghindari supaya tidak menabrak Pak Zubair, kemudian bis ini membanting ke kiri, kemudian jatuh, terguling, menimpa.
Akibat peristiwa ini, jalur Surabaya-Semarang sempat macet total sekitar 1 jam lebih karena badan bus yang terguling menutupi setengah medan jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan barang bangunan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Sabtu malam terbakar. Belasan unit pemadam kebakaran diterjunkan guna menjinakkan api. Beberapa kali terdengar ledakan dari lantai 2 gedung depo bangunan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api membesar dan langsung menjalar ke ruang-ruang lainnya. Menurut salah seorang saksi, asap tebal mulai terlihat membumbung tinggi. Tak lama api mulai terlihat dari lantai 2 gedung yang menjual berbagai macam bahan bangunan ini. 20 unit pemadam kebakaran diterjunkan guna memadamkan api. Sekitar jam 21.30, 10-an barusan kelihatan api. Tadi pertama kelihatan asapnya doang, baru asap. Asapnya doang? Keluar, apinya baru di pojok sebelah sana tadi, pojokan sebelah sana. Bang, yang kebakar ini apa sih, Bang? Depo bangunan, bahan-bahan bangunan dalamnya itu pasti ya bahan kayak banyak cat, banyak bahan-bahan elektronik yang udah terbakar semua itu. Peristiwa kebakaran ini sendiri mengakibatkan kemacetan akibat ratusan warga menyaksikan peristiwa kebakaran. Belum diketahui penyebab dari kebakaran gedung bangunan berlantai 2 ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan kios di Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat ludes terbakar. Diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Para pedagang korban kebakaran Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengais sisa barang dagangan. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi membuat mereka tak sempat menyelamatkan aset yang ada di toko. Kebakaran berpusat di seputaran los ikan kering yang padat hingga merembet ke los pedagang harian yang menjual ayam, bumbu, telur, dan kebutuhan harian lainnya. Tahunya sejak jam 2 lewat. Nah, sekarang gimana nih? Saya memilih yang sesuai yang tinggal. Nggak tahu kok bisa dipergunakan untuk konsumsi kita. Gitu. Sebelumnya kebakaran di pasar tradisional Pasar Bawah Bukit Tinggi terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saksi mata menyebutkan api pertama terlihat dari kios pedagang gula aren dan kios ayam potong. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik. Kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik mesin pengering kayu. Kobaran api yang begitu besar keluar dari dalam ruang oven tempat pengeringan kayu di Jalan Gatot Subroto, Kota Jombang, Jawa Timur. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas dari BPBD Kabupaten Jombang yang didatangkan langsung berjibaku melakukan pemadaman. Kobaran api baru dapat dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. AKP Babang Setio Budi, Kapolsek Jombang menjelaskan, peristiwa kebakaran ini baru diketahui setelah muncul percikan api dari salah satu mesin oven pengering kayu. Itu diduga blowernya itu ada kayak percikan bara api gitu naik ke atasnya karena suhunya tinggi maka terjadilah. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi masih mendalami ledakan bom ikan di Dusun Macan Putih, Pasuruan yang menyebabkan 2 orang meninggal. Kerasnya ledakan hingga terdengar hingga 5 km. Tim Gegana Polda Jawa Timur dan tim Lab 4 Cabang Surabaya melakukan olah TKP ledakan yang terjadi di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.
Petugas menyisir puing-puing rumah nelayan bernama Gofar yang menjadi sumber ledakan. Petugas menemukan detonator dan bahan-bahan pembuat bom ikan untuk kemudian dievakuasi dan diselidiki lebih lanjut. Bahwa dari tim Gegana penjinak bahan peledak sudah kita datangkan dan sudah melakukan penyisiran untuk menemukan sisa-sisa bahan yang diduga menjadi pemicu ledakan. Tadi beberapa temuan sudah dibawa oleh tim Gegana ke Mako Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya 2 rumah milik warga Dusun Macan Putih Pasuruan rata dengan tanah akibat ledakan bom ikan. Ledakan menewaskan 2 penghuni rumah, yakni Gofar dan ayahnya. Sementara 2 anggota keluarga lain terluka parah. Saksi mata menyebut terdengar 1 kali ledakan yang terdengar hingga radius 5 km. Warga sekitar panik berhamburan keluar rumah karena mengira ada gempa bumi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim relawan mengevakuasi seorang lansia yang terjebak banjir di rumahnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banjir luapan Sungai Kahayan sudah 5 hari menggenangi permukiman warga dan akses jalan. Seorang lansia berusia 80 tahun dievakuasi tim relawan dari rumahnya di Jalan Anoy, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nenek ini dievakuasi atas permintaan keluarga karena banjir yang merendam rumah semakin tinggi. Tim relawan membawa nenek ini menggunakan perahu karet sejauh 1 km menuju mobil untuk dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Jaraknya dari depan ke sana kita estafet 3 kali, kurang lebih 1 kilo lebih, karena kondisi airnya yang tempat nenek kondisinya paling dalam, kemudian ada lagi agak dangkal, ada kering, kemudian ada lagi air dengan kedalaman selutut orang dewasa. Jadi kita estafet kurang lebih 3 kali. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kahayan sejak 5 hari lalu. Akibatnya akses jalan terputus dan aktivitas warga terganggu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polisi membekuk sopir truk tangki BBM dan 2 kurir narkoba saat asik pesta sabu. Informasinya akan hadir sesaat lagi.